Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Peggy. Siang. Perkenalkan, nama saya Tita. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai amenor. Nah, amenor adalah suatu keadaan di mana perempuan itu tidak mengalami menstruasi. Amenor sendiri dibagi menjadi dua, amenor primer dan amenor sekunder. Yang dimaksud dengan amenor primer yaitu tidak terjadinya menstruasi pada saat pertama kali pada umur 13 tahun, sedangkan pertumbuhan seks sekundernya sudah ada. Sedangkan amenor sekunder yaitu tidak terjadinya haid selama 3 bulan sampai 6 bulan berturut-turut, padahal wanita tersebut pernah mengalami haid seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penyebab dari amenor. Penyebab dari amenor primer salah satunya yaitu yang pertama terlambat pubertas, kemudian kegagalan dari fungsi indung telurnya, kemudian tidak tumbuh organ rahim dan vagina, serta gangguan susunan saraf pusat pada tubuh seseorang tersebut. Kemudian ada penyebab dari amenor sekunder, yaitu dapat disebabkan oleh stres dan depresi, kemudian nutrisi yang kurang, penurunan berat badan yang ekstrim, olahraga yang berlebihan, serta obesitas. Kemudian di sini ada tanda gejala dari amenor. Salah satunya yaitu tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian keluarnya cairan susu pada puting ibu, padahal ibu tersebut tidak sedang dalam masa menyusui. Kemudian terjadinya sakit kepala, terjadi peningkatan atau penurunan berat badan, vagina terasa kering, tumbuhnya rambut tebal pada wanita, serta gangguan penglihatan. Ada beberapa pencegahan dari amenor. Yang pertama yaitu menghindari aktivitas yang berat. Mengapa demikian? Karena terlalu lelah merupakan salah satu penyebab utama dari terlambatnya siklus menstruasi. Hal ini karena tubuh membutuhkan sejumlah energi untuk meneruskan menstruasi secara teratur. Ketika jumlah energi habis karena adanya aktivitas yang berat, maka menstruasi tidak datang pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari stres. Bila seorang wanita berada pada tekanan mental ekstrim seperti stres, maka produksi hormon seperti progesteron dan estrogennya akan terganggu. Ketidakseimbangan ini akan mempengaruhi siklus menstruasi sehingga menjadi tidak teratur. Kemudian yang ketiga yaitu asupan gizi yang cukup. Asupan nutrisi tepat untuk kebutuhan gizi tubuh sangat diperlukan karena mempengaruhi kinerja otak, khususnya hipotalamus. Oleh karena itu, hindari minuman bersoda, minuman keras, serta rokok. Mulailah menjaga pola makan yang berkualitas. Kemudian yang keempat yaitu pencegahan yang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, terutama untuk wanita yang mengalami menstruasi primer. Pemeriksaan yang dilakukan bisa meliputi yang pertama pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan dengan sinar ronsen atau yang biasa disebut dengan histerosalpingografi, kemudian pemeriksaan dengan menggunakan teleskop kecil atau yang biasa disebut dengan histeroskopi, kemudian bisa dengan pemeriksaan dengan teknik pengambilan gambar atau yang biasa disebut dengan MRI atau magnetic resonance imaging. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jadi di sini saya akan bertanya, kan tadi bisa dijelaskan pada pemeriksaan amenores primer dilakukan pemeriksaan USG, ronsen dan lain sebagainya. Apakah terdapat perbedaan pemeriksaan pada amenores sekunder dan primer? Baiklah Ibu Peggy, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yaitu apakah terdapat perbedaan pemeriksaan amenore primer dan sekunder. Nah, jawabannya itu tidak terdapat perbedaan. Baik amenore primer maupun amenore sekunder itu sama-sama dilakukan pemeriksaan penunjang seperti yang sudah disebutkan tadi. Namun pemeriksaan penunjang ini lebih ditekankan pada wanita yang mengalami amenore primer. Mengapa demikian? Karena wanita yang mengalami amenore primer ini kan
wanita yang sama sekali belum pernah mengalami menstruasi. Hal ini dikhawatirkan terjadi gangguan pada sistem organ reproduksinya. Oleh karena itu, mengapa wanita yang mengalami amenorrhea primer ini lebih ditekankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana Ibu Peggy, apakah sudah mengerti? Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.